Bea Cukai makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Sebuah program dari Bea Cukai Bengkulu yang membahas tentang segala sesuatu yang informatif, inspiratif, dan tentu saja menarik. Hari ini kita bersama saya Dudi jalan-jalan ke Bengkulu Selatan dan kita ketemu sama Bang Deden Pramana. Bang Deden, mohon disapa dulu penonton-penonton kita. Halo masyarakat Bengkulu dan Indonesia. Wais, Bang Deden ini kita mungkin akan lebih kenal kalau kita sebutnya Bang Deden Noy ya Bang ya. Deden Noy. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi Bang Deden Noy ini adalah salah satu YouTuber asli Bengkulu yang akhir-akhir ini sempat viral dan hari ini kita berkesempatan datang ke rumahnya Bang Deden langsung dan kita mau ngobrol-ngobrol. Kapan sih Bang mulai kenal drum dan mulai serius main drumnya? Kalau kenalnya dari kecil sih. Dari kecil? Dulu kan hajatan itu kan masih zaman-zaman band ya namanya. Oke. Ya. Jadi suka lihat itu. Oh, jadi suka. Jadi memang dari kecil kalau cerita emak itu emang udah sering mukulin panci-panci itu udah sering. Panci ya, dimulai dari panci ya. Iya, emang udah sering gitu. Kan cerita emak tapi. Ya, itu kalau ininya ya mengenalnya. Mengenalnya iya. Kalau mulai serius atau kok mulai pengen belajar gitu kapan Bang? Aku pengen mulai hasratnya mulai ini tuh SMP ya. SMP. Oke. Kita 2000 lupa. 2000-an sekian lah ya. Iya. Tapi di sini di kota mana Iya, ini di sini, ya? di sini. Ya. Untuk yang belum tahu, Kota Mana ini adalah pusat dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan berjarak sekitar 150-an kilo dari Kota 150 Bengkulu. kurang lebih. Nah, jadi masa SMP masa itu udah ada ini Bang ya, ada situasi di sini mendukung untuk belajar atau bagaimana? Belum. Belum ya. Terus gimana cara Bang? Waktu dulu tuh ada di sekolah itu alat lama ya. Udah kondisinya sudah memprihatinkan ya. Jadi waktu itu pernah dimainkan oleh kakak kelas. Oke. Nah, terus saya tertarik. Terus saya tanya ke Pak gurunya, Pak, ini gimana? Saya boleh nggak main ini juga? Tapi kondisinya rusak saat itu nggak? Rusak, iya. Rusak. Rusak. Istilahnya itu bisa dimainin, cuman udah Apa adanya udah lah apa ya. adanya Nah, kan, gitu. terus Emang kamu bisa? Tanya. Waktu itu aku belum pernah sekalipun megang drum sekalipun, tapi aku bisa. jawab aja bisa gitu ya. Aku ya jawabnya bisa. Habis itu di tesnya ya standar aja. Tung tak tung tung tak. Emang kebetulan bisa waktu itu kan. Oh ya udah. Kebetulan karena emang belum pernah belajar sama sekali. Iya, karena belum pernah belajar, belum pernah lihat drum asli baru itu, backing drum asli baru itu kan. Aku bisa. Udah main. Oh iya bisa aku. Ya udah akhirnya keterusan. Lanjut ya. Itu jadi cuman karena pengen ngebuktiin aja sama guru, pengen make alat yang ada di sekolah bekas kakak kelas awalnya. Walaupun itu nggak lama sih, itu paling 3 bulan udah nggak bisa pakai lagi. Memang udah umurnya juga kali. Umurnya iya, ya akhirnya cuma selang beberapa tahun ada satu studio di mana ini dulu. Itu juga nggak bertahan lama, kalau nggak salah 2007 udah nggak ada lagi juga itu. Jadi udah tutup ya. Ya tutup. Asal kita itu lah, makanya kemarin itu banyak cerita itu gimana cara ngulik lagunya. Jadi aku itu cuma modal gini loh, kita nggak tahu Bengkulu, aku kurang paham. Yang pastinya Bengkulu Selatan jauh banget tinggalnya. Jauh dari kota Bengkulu maksudnya. Bukan. Atau tertinggal gitu jauhnya. Oke. Jadi aku dengar cerita-cerita teman waktu ke Jakarta kemarin kayak Mas Gilang Kota itu, mereka itu tahun 90-an ya karena memang dasar basic keluarga mereka udah dari musik, dari referensi lagu mereka juga udah banyak. Udah kebuka Udah ya. banyak ya. Jadi, tahun 90 juga mereka udah pegang drum gitu. Kita 2000 berapa 2007 baru tahu lagu paling hebat power metal. saat itu ya. Saat itu. Padahal mereka udah garap-garap karena memang mungkin pada masa itu juga keterbukaan atau arus informasi belum seperti sekarang. Nah, makanya kalau mau belajar pun waktu itu referensinya terbatas. Sulit banget. Itu modal aku belajar itu cuma satu PCD, cuma satu buku. Itu dikasih.
Terus mulai masuk ke dunia per-YouTubean atau YouTube ini jadi YouTuber lah, itu mulainya kapan? Kalau YouTube itu 2020 ini ya. Kalau nggak salah entah 5 Juni atau berapa bulan Juni pokoknya. Kurang lebih udah tepat setahun lah ya. Iya, kurang lebih tepat 1 tahun sekarang. 1 tahun. Dan itu apa namanya? Siapa yang menginspirasi atau memulainya gimana, Bang? Memulainya gini, jadi profesi aku selain tukang servis handphone kan pemain organ tunggal. Oh, oke. Ya. Jadi wira swasta ya di Wira swasta, ya. perbaikan HP. Iya, servis handphone. Aku kan juga main organ tunggal. Bulan Februari akhir 2021 2020 itu COVID kan sedang parah. Udah mulai ada positif di Bengkulu sekitar 2 Februari ujung ya. Nah, jadi untuk menekan itu makanya seluruh keramaian ditutup. Oke. Nah, kan jadi berdampak dengan mata pencarian kita. Jadi karena kebanyakan waktu diam di counter handphone, aku ngapain ya? Jadi aku lihat kok nggak produktif gitu ya? lihat kawan-kawan itu kan pada bikin channel YouTube, jadi pemain-pemain keyboard mana yang itu ya gitulah, mereka main keyboard. Yang dari sini lah ya, rekan-rekan seprofesi. Iya, rekan-rekan seprofesi di sini kan. Hmm. Lah aku masa sama mereka ini kan ya kadang-kadang skill Dengan kata juga. lain kalau sama berarti kompetitor lah kurang lebih. Kompetitor, Ya. iya. Terus ada kawannya nyeletuk, lo kan bisa main drum. Coba aja bikin konten pakai drum. Drum mana? Aku bilangin drum nggak ada kan, studio. Belum punya drum. Belum. Studio nggak ada. Nggak punya studio, nggak punya drum. Nggak Terus punya. mau bikin konten drum. Drum. Terus angkanya ngapain, Bang? Itu nggak langsung itu. Udah diaman aja dulu sekitar ini. Oh iyalah, cobalah aku bikin pakai kaleng cari gitu kan. Ya. Muncul idenya itu gimana? Karena aku kan ngidolakan Mike Portnoy gitu kan. Oh, Mike Portnoy. Oke, Iya. oke. Jadi aku bikin yang lumayan lah, walaupun nggak sama persis kayak monster drumnya Mike Portnoy. Aku bikin yang tomnya ada 3, 4. Aku bikin di sini. Tapi setnya replika lah ya. Iya, setnya unik dan iseng aja main lagu Mike Portnoy juga. Nah, terus upload Facebook, YouTube. Sebenarnya kalau hebohnya di luar negeri udah lama sih. Oh gitu. Malah Sebelum hebohnya jauh. di sana di luar duluan Hebohnya ya, di baru luar Indonesia duluan, ya. iya. Jadi Itu kapan, Bang? Ingat nggak pertama kali menaikkan video itu? itu Dan kemudian viral ya? kalau nggak salah 5 Juni itu ya aku upload video The Dance of Eternity. Itu langsung heboh itu. Waktu itu pakai namanya Deden. Ya udah Deden Noy. Oh, udah Deden. Udah Noy. Deden Itu Noy. asal mulanya karena memang mengidolakan Mengidolakan Mike Portnoy. Mike Portnoy. Heeh. Oke. Jadi secara nggak sengaja aku upload di Facebook. Terus tuh ada satu orang yang upload ke grup Facebook kira-kira gitu ya. Ke grup Facebook yang pencinta rock gitu. Masuk. Nah, tahu-tahu di dalam pencinta rock ini ada orang Jawa Timur. Diambilnya dimasukin ke grup Facebook di Dream Theater juga. Oke, Nah, fans-fansnya lah ya. fans mungkin Dream ya, Theater gitu. komunitas Nah, fansnya, oke. nah, jadi dimasukin. Udah itu di satu hari itu 250.000 kali itu kemarin ditonton. Putarnya. Iya. Dan itu memang nggak terbendung ya. Itu nggak terbendung. Dan itu tidak ada kenal atau apa Nggak. gitu, nggak ada ya. Itu Ngalir aja ya. Mengalir aja, di iya. dunia digital itu iya mengalir aja. di digital itu mengalir. Tapi bukan di YouTube ya, di Facebooknya. Di Facebook. Di Facebook ya. Oke. Ya. Udah banyak yang ngajak-ngajak collab, Bang. Kalau sebelum viral nggak ada. Sebelum viral belum. Sebelum viral Oke. nggak ada. Jangan ada kawan dari Bengkulu, tapi karena lebih ke kawan ya. Mm-mm. Kawan dia sengaja main ke sini karena ini udah. Oh, dia punya channel YouTube juga. Iya, dia berarti? punya channel Oke. YouTube ya. Habis itu nggak ada lagi sebelum viralnya. Kalau setelah viral gini udah banyak. Setelah viral bahkan kita monitor di TV-TV nasional juga beberapa kali muncul ya, Bang ya. Dan itu juga apa namanya mensupport atau mendukung ini ya kegiatan channel Abang ya. Ya, membantu lah. Dan bantuan dari TV-TV nasional itu sebenarnya cukup mengangkat ini ya, Bang ya, apa namanya semacam viewer atau apa bagi akun YouTube Abang mungkin. Berdampak pasti karena tolak ukur kita masyarakat Indonesia ini masih dengan TV. Jadi karena TV, tahu ada yang banyak juga kan. Gara-gara lihat Tonight Show langsung ke channelnya lah. Sempat Gara-gara diundang Tonight Show juga ya, Iya. sama Vincent Desta. ya. Oke, dan itu langsung ke studio mereka di sana ya. Langsung ke studio netnya. Jadi kalau udah perhatian dari banyak-banyak beberapa musisi yang mungkin sealiran rock atau apa gitu, benar-benar terrealisasi nggak, Bang, kiriman itu, Bang? Kiriman yang mana? Kiriman drum atau janji-janji yang mereka realisasikan itu ada yang benar-benar sampai ya? Ada sebagian. Sebagian ya. Termasuk ini
Kalau ini yang dari Mike Portnoy. Oh, ini yang dari Mike Portnoy. Iya, ini yang dari Mike Wes. Portnoy. Iya. Ini ya, ini set dari Mike Portnoy ternyata, teman-teman. Dan kalau nggak salah juga ini yang baru di unboxing beberapa waktu Ya, lalu, Bang, benar, ya. benar, iya. Wah, oke. Dan kayaknya akan lebih ekspresif lagi nih ngeluarin teknik dan skill-skillnya ya kan. Waktu kiriman-kiriman dari luar negeri itu datang, dari musisi-musisi itu datang, ada masalah nggak, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Sebenarnya masalahnya itu lebih ke tidak tahuan kami masyarakat ya. Oh, Ya, oke. ya, oke. Jadi Karena apalagi di mana kan, aku nggak tahu ada nggak kantor perwakilan bea cukai di mana. Jangan-jangan memang nggak ada kan? oh, nggak ada. Nggak kalau ada ini kan nggak memang ada. kan. Nah, jadi kan memang istilahnya itu mentok di mana kami harus bertanya kemana. Bertanya kemana. Jadi waktu itu kan pernah ada kiriman dari Singapura kan, itu Oke. stick yang ngantar pos. Jadi di situ kan karena itu kan memang hadiah. Ya otomatis memang dari pihak bea cukai kan nggak tahu ini hadiah atau barang Belanja, beli belanja ya, ya. oke. Jadi di situ kan isinya kan minta invoice Pembelian. pembelian Ya, betul. dengan bukti transfer. Itu yang kemarin abang upload video itu, Bang, Ya, 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 sempat benar, sempat ini juga tuh sempat jadi masukan lah buat kita tuh untuk merespon, ya kan. Ya, ya. Ternyata ada salah satu masyarakat yang mungkin butuh informasi ya Butuh untuk informasi, penyelesaian ininya ya. Bertanya di sini nggak ada. Mungkin yang berurusan dengan bea cukai itu masih jarang juga kan. Betul. Jadi Jadi sebelum itu memang belum pernah berurusan sama bea cukai sama sekali, Bang, ya. belum. Taunya bea cukai ya barang-barang ilegal selundupan gitulah kan. Itu yang inilah ya, yang pernah didengar atau Yang pernah tahu dengar. aja. Nah, jadi aku juga tanya kawan, dia di imigrasi sebenarnya. Oke. Ya, tapi dia punya kawan bea cukai. Ini gimana? Ya emang gitu katanya, regulasinya emang gitu katanya kan. Dia harus bayar biaya masuk dan Ada pajak. betul. Kemudian bagaimana penyelesaiannya, Bang, waktu itu? Penyelesaian. Nah, jadi waktu setelah jadi YouTube itu jadi wadah bertanya gue. Betul. Karena di penontonnya dari seluruh Indonesia bahkan dunia juga. Nggak Jadi terbatas itu ya, nggak Bang, ya? terbatas. Nah, jadi banyak yang ngasih masukan. Oh gitu, kamu harus datengin kantor bea cukainya. Nah, aku bilang kan jarak aku ini lumayan jauh. Nah, kalau iya, mau betul ya. ke bea cukainya kan. Nah, besoknya dari petugas bea cukai Bengkulunya langsung hubungin. Oke, ada yang ngontak ya. Ada yang ngontak. Nah, itu Mas Deden kan nggak bisa nunjukin invoice sama pembayaran ya, karena memang itu kan hadiah, bukan barang beli ya. Oke. Jadi mereka yang nyariin, kita cari harganya di marketplace. Oke, Ya, betul. jadi mereka dicari harga tengah, karena kan nggak mungkin sama kan. Betul. Dicari harga tengah, dihitung pajaknya berapa, udah clear gitu aja. Oke, jadi sudah apa namanya? Menurut Bang Deden pelayanannya gimana ininya? Petugas kami waktu itu Ramah sih, ramah. Jadi mempermudah. mempermudah dan cukup bagi Bang Deden cukup untuk membantu menyelesaikan ketidaktahuan atau sangat membantu ya. Sangat membantu ya. Karena gini, ya setelah kesini baru paham ya. Dan kayaknya ke depan juga akan banyak lagi nih yang dikirim-kirim nih. Mudah-mudahan. Wah, asik. Jadi kita itu nanti susah. Enggak, aku yang ngerasain enggak. Jadi mungkin ini menjadi apa ya? Menjadi tambahan informasi juga ya kepada masyarakat, kepada penonton kita bahwa berurusan sama bea cukai itu enggak semenakutkan. Nah, mungkin ini Bang Deden bisa menjadi perwakilan masyarakat umum ya, Bang, ya, bukan berarti abang YouTuber kita membuat sebuah rekayasa atau apa ya. Ini sebenarnya real saja dan kita datang silaturahmi ke sini juga untuk mencari wawasan baru, maksudnya apa sih yang menjadi keluhan dari masyarakat terkait barang kiriman bahkan dari musisi-musisi luar negeri, ada juga hadiah dan sebagainya. Nah, Bang Deden kan langsung bertemu sama petugas nih. Iya. Dan apa yang Bang Deden alami bukan sesuatu yang menyulitkan ya. Bukan sesuatu yang menyulitkan. Dan jadi itu cuma ketakutan aja karena ketidaktahuan. Iya, Mungkin karena memang belum pernah berurusan sebelumnya kali ya. Jadi nggak
butuh informasi saja ya. Iya ya, cuma butuh informasi aja. Dan sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Bea Cukai Bengkulu cukup memberi pengalaman yang berharga Iya. dan bukan sesuatu yang menyulitkan juga ya. Enggak menyulitkan. Oke, terima kasih Bang Deden. Mungkin ini menjadi sebuah tambahan informasi juga, sosialisasi kami kepada masyarakat bahwa informasi itu sebenarnya tidak sulit didapat apalagi di era sekarang. Iya. Jadi kalau Bang Deden caranya mungkin agak unik ya, upload di YouTube dulu, responnya banyak, ya kan? Iya. Nah mungkin masyarakat punya cara yang berbeda, tapi pastinya kami juga punya layanan informasi. Jadi kalau ada nanti masyarakat yang mungkin ada keluhan atau kendala terkait dengan barang kiriman, mungkin bisa langsung menghubungi kami. Terutama memang keberadaan kami saat ini kalau di Provinsi Bengkulu ya di Kota Bengkulunya. Jadi mungkin yang karena jarak Bang Deden dengan lokasi Kota Bengkulu juga lumayan jauh, mungkin 150 kiloan. Nah, pada akhirnya mungkin komunikasinya lewat telepon. Iya. Dan itu selesai tidak dalam waktu yang lama kan ya? Enggak. Dari mulai video itu Abang besoknya upload, langsung selesai. Langsung selesai ya, lama tinggal nunggu dari pengiriman lagi. Nah, itu mungkin kan sudah kaitannya sama perusahaan Kurir, pengirimnya. Tapi bagaimana nih harapan Bang Deden ke depannya? Mungkin ada pesan atau keinginan, harapan ke kita yang di teman-teman di Bea Cukai? Mungkin gini ya, yang sempat saya alamin, saya juga kan pernah kemarin itu mencoba menghubungi, tapi kontak servis yang standby terus. Okay. Jadi masyarakat itu kayak kalau mau bertanya langsung aja ini kontak servisnya. Karena kalau kita cari di YouTube kan sekarang itu kan zamannya konten, bukan sekedar informasi aja. Betul. Kita cari di YouTube cara ngurus barang dari luar negeri, banyak itu yang keluar itu. Nah, jadi tapi belum tentu membantu menyelesaikan. Belum tentu valid juga beritanya dan informasinya. Dan itu mungkin simpang siur malah ya. Simpang siur malah kadang-kadang. Jadi karena kan sifatnya di YouTube itu kan siapa yang banyak ditonton itu yang di atas. Betul. Kalau yang masih kadang-kadang yang channel-channel resmi kadang-kadang di bawah kan. Karena sifatnya nggak provokatif kan. Betul. Yang akun-akun konten ini kan dia provokatif, bikin thumbnailnya seru-seruan. Nah, jadi itulah yang. Jadi kayak ini mungkin ini ada channel YouTube Bea Cukai ya. Kita ini dari channel YouTube-nya Bea Cukai Bengkulu. Ya. Jadi ini channel YouTube Bea Cukai resmi ya. Betul. Berarti iya benar kesini nyarinya. Nah, jadi gini, mungkin itu jadi keluhan kita juga Bang. Ini mungkin sedikit curhat juga kita sama-sama di akun-akun sosial medianya pemerintah. Memang kita kalah Bang. Iya. Sama konten-konten yang mungkin bahasanya lebih menggelegar, lebih menggelegar, lebih bahasa yang menarik. Karena mungkin kita di akun sosmednya pemerintahan ini kan benar-benar berdasarkan regulasi, berdasarkan sesuatu yang sifatnya resmi. Jadi dalam hal penyampaian pun kita harus benar-benar yang mengemas dalam bentuk yang resmi. Iya. Dan memang mungkin kelemahannya adalah itu menjadi sesuatu yang kurang menarik. Iya kan? Kurang menarik dan ya kalah juga tadi sama kemasan thumbnail yang mungkin akhirnya masyarakat dapat asupannya yang asupan salah juga. Nah, belum tentu benar, ya kan? Oke, mungkin itu jadi masukan buat kita Bang ya di terutama di Bea Cukai Bengkulu ya, karena Bang Deden ini mungkin bisa kita anggap sebagai representasi lah ya dari masyarakat yang secara umum mungkin belum tahu Bea Cukai Bengkulu itu apa, dan itulah mungkin salah satu maksud kami untuk datang ke sini Bang. Siap. Menjadi media buat kita bertemu, ngobrol dan menyampaikan bahwa kita ada di Bengkulu. Kalau tadi masukan Bang Deden tentang kontak center atau nomor servis pelayanan dan sebagainya, mungkin akan kita sampaikan juga ke teman-teman kita di bidang terkait, bidang yang memang membidangi urusan itu. Nanti kita sampaikan, dan ini menjadi masukan berharga nih buat kita Bang. Terima kasih nih Bang sudah berkenan jadi tamunya kita di Ngopi Asik. Konten kita namanya Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Kita berharap apa yang kita bahas itu menjadi informasi yang bermanfaat nih buat masyarakat, buat kalangan internal maupun eksternal. Mudah-mudahan. Nah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita nih membawa manfaat dan membawa hal-hal yang positif
buat perkembangan, sukses terus buat channelnya Bang Deden. Amin. Kita langsung pamit nih Bang. Wah, langsung pamit. Langsung pamit dan mungkin ada satu hal lagi nih Bang. Ada jargon kami kalau nanti saya sebut bea cukai, Abang sambut dengan makin baik. Makin baik. Itu sebenarnya harapan kami terhadap institusi kami ini ke depan akan semakin baik. Semakin harus Nah, dong. Ya. ya, makanya mohon dukungan dari masyarakat juga. Bang Deden kami anggap sebagai salah satu representasi dari masyarakat. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti kondisi kita, pelayanan kita, regulasi kita juga akan menjadi semakin baik. Jadi kalau saya sebut bea cukai, nanti Abang sambut makin baik. Makin baik. Oke? Oke. Kita coba nih Bang ya. Siap. Bea cukai Makin makin baik. Oke, Bang Deden, sekali lagi terima kasih sudah berkenan jadi tamu kita di Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Jangan lupa subscribe channel Bea Cukai Bengkulu, tinggalin like dan komen, dan juga share ke teman-teman kalau memang kontennya bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channel Bang Deden Noy untuk mendukung perkembangan kreasi-kreasi dari produk lokal. Ya gitu ya Bang Deden ya. Sekali lagi terima kasih Bang Deden. Nanti kalau memang ada kesempatan mungkin kita bisa collab bareng bikin konten atau karya. Jadi ada beberapa teman juga yang memang punya kemampuan dan hobi di musik. Wis, Mungkin keren. nanti suatu saat kita bisa kolaborasi bikin karya dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja. Saya Dude pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.